Sorry anonim. Namaku Cumulonimbus. Aku seorang buruh dan ibu rumah tangga. Ceritaku mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Di umurku yang saat itu masih 20-an. Aku bekerja di sebuah hotel yang gajinya cuma 50 ribuan per bulan. Ya kalau dibilang cukuplah untuk hidup pada saat itu. Karena sebelumnya hidupku sangat susah namanya di kampung. Cuma bisa menjadi buruh karet atau sawit. Oh iya itu tahun 95 ya. Dan aku menemukan suamiku yang sekarang juga di hotel tersebut. Kami menikah dan anak pertama lahir pada tahun 96. Dan pada saat aku melahirkan, aku bertekad dan mengatakan pada suamiku, kita harus punya rumah, jadi pinjam uang dan beli rumah yang kita tempati, kontrak, sekarang. Karena ada kerusuhan 98 kami pun terkena dampaknya dan kehilangan pekerjaan. Untungnya uang simpanan kami cukup untuk membuat usaha kecil-kecilan di depan rumah. Warung-warung kecil. Kami juga diberi sepetak tanah oleh pemilik hotel untuk digunakan. Karena sebenarnya tempat tinggalku ini banyak produksi sayuran. Jadi kami pun menanam sayuran di sepetak tanah tersebut. Semua lancar, anak kedua dan ketiga lahir. Kami hidup nyaman. Aku tidak perlu lagi bekerja, hanya menjaga toko. Suamiku juga tidak perlu lagi bekerja, hanya berkebun di sepetak tanah tadi. Kami menjalani hari-hari seperti itu untuk waktu yang lama. Sampai pada waktunya tiba. Anak-anak sudah besar. Harga-harga naik. Sehingga pengeluaran juga ikut naik. Belum lagi biaya sekolah yang mahal. Karena memang masuk swasta. Kalau anak yang pertama memang sukanya bergaul, jadi di pendidikan kurang. Pulang sekolah, ganti baju, pergi keluar. Tapi saya bebasin aja, yang penting dia tujuannya jelas. Biar gak hidup susah seperti orang tuanya dulu. Kalau anak kedua sering juara, tapi gak tahu kenapa gak masuk negeri. Terus di SMA swasta juga juara pas kelas 1, tapi kuliah gak masuk negeri. Kurang ajar memang anak satu ini. Dia itu lumayan pintar, ada yang rusak bisa dibenerin, ada yang gak kami tahu, tiba-tiba dikasih penjelasan olehnya. Pernah dulu ada tes IQ dari sekolahnya, dia dapat 120-an atau 130-an. Ya mungkin kalau di kota itu biasa, tapi kalau di kampung itu udah tergolong pintar karena di sekolahnya katanya yang 120 ke atas cuma ada beberapa. Tapi tetap gak bisa masuk negeri. Tapi kalau ditanya, kenapa gak bisa masuk negeri? Terus jawabnya, sengaja itu. Wah emosikan. Kalau bisa mudah, ngapain dipersulit? Kalau anak ketiga itu kerjanya cuma makan. Sebelum berangkat, ambil kue dari warung. Pulang dari sekolah ambil brownies. Mau main ambil permen banyak, biar dibagi nanti ke teman-temannya. Udah untung juga sedikit udah habis duluan untungnya jadinya. Karena jadi yang paling kecil sering digangguin sama kakak atau abang-abangnya. Jadi kerjaannya nangis terus, tapi tetap mau ngekor aja ataupun mau ngikutin kakaknya. Dibuat nangis tapi masih pengen ngikutin kakaknya. Aneh juga. Wah seru ya cerita masa lalu, walaupun hidup sekarang sulit. Flashback lagi. Sewaktu anak pertama dan kedua SMA. Pendapatan dari warung tidak lagi mencukupi pengeluaran karena biaya sekolah yang mahal. Mulai dari sini cash flow-nya minus. Atau pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Jadi dimulailah pinjam uang. Ternyata tidak membantu. Sehingga pinjam lagi. Gali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya warungnya mau ditutup. Tapi gak mungkin lagi ngelamar kerja di usia ini. Sehingga jual rumahlah buat nutupin utang, itu pun cuma 60%. Yang penting warungnya di jalan. Ternyata tidak sampai 5 tahun utang sudah menggelembung. Yang pada akhirnya bisnis atau warungnya pun ditutup. Hanya bermodalkan penghasilan dari sayuran tadilah biaya hidup. Wah, ternyata tidak cukup sampai di situ. Covid menyerang, penghasilan jadi kosong. Tapi makan harus tetap makan. Uang kuliah harus tetap dikirim. Pinjam lagi. Gali lubang, tutup lubang lagi, gali lubang, tutup lubang lagi. Tunggu ini di kampung ya, pinjam uang artinya ngetok-ngetok ke rumah orang. Didatangi satu-satu, mohon-mohon. Malu sebenarnya, tapi hidup harus tetap berjalan. Belum lagi bunganya yang tinggi jadi membuatnya menggelembung atau makin banyak utangnya. Pengeluaran yang menggelembung membuat kami terpaksa kembali bekerja sebagai buruh. Bagus sekali ceritaku kan? Padahal di otak udah,
Cemas, malu, sakit, menyesal, capek. Kadang-kadang nangis sendiri jadinya. Ah, gak tahu lagi lah. Di umur yang dah tua orang pensiun, ini malah balik kerja jadi buruh. Tapi ya ditahankanlah. Anak pertama juga sebenarnya udah kerja, tapi tidak seberapa cukup untuk dirinya sendiri aja, yang ketiga juga sama. Cuma yang kedua yang kuliah. Gelap lah. Tiba anak kedua udah kerja nanti, biar ku bilang. Kirim semua, 90% gajimu ya, bayar utang kita. Pakai kepintaran MU itu. Jangan lagi sengaja-sengaja, susah ini hidup. Jangan mau ngapain pun gak mau. Padahal kalau mau, bisanya semua. Ya terserahlah, paling tidak kerja. Terus beli rumah kita ya. Kirim uang pensiun tiap bulan. Terus ajarin kakak sama adekmu. Aku mau tiduran di rumah. Hahaha. Kamu kira happy ending kan? Masih belum. Atau udah? Kalau dibuat film sewaktu pas punya warung tadi dikat. Dan jadi happy ending. Kalau tentang hidup. Ya. Titik. Udahlah itu saja. Kalian saja yang cari masalahnya di mana, yang bisa jadi pembelajaran bagi kalian. Meskipun hidup kami sangat susah. Ternyata yang kulihat banyak juga orang yang lebih susah. Waktu mau minjam uang ke orang, wah ceritanya lebih seram. Ya apapun itu mudah-mudah kita semua tetap tegar menjalani hidup, terus belajar, berbahagia dan sukses. Tambahan. Ya nakal lah. Karena gak diceritain aja. Banyak. Tambahan. Ya kalau pulang sekolah. Yang pertama ganti baju langsung lari pulang jam 10 malam. Dimarahin juga dah sering tapi masih tetap aja. Yang kedua beda lagi. Dia pulang sekolah gak langsung ke rumah. Langsung main, pulang ke rumah maghrib. Tapi gak keluar lagi. Kalau yang kecil ya, main sama anak tetangga. Kalau libur ya mau ngikutin kakak-kakaknya. Tambahan. Kalau tentang uang ya dikasih jajan pas mau sekolah aja. Tapi kalau yang lain ya pas mau keluar. Kalau yang pertama mau keluar. Bu aku ambil dari laci warung 20 ya aku mau main. Gak mungkin dikunci, karena dia mau jaga bentar. Tahu pura-pura. Kalau yang kedua mau keluar. Dia minta uang dan penjelasannya detail. Bu aku mau kerja kelompok, ongkos sekian. Beli bahan-bahan sekian. Uang tambahan untuk bahan tambahan sekian. Uang jajan sekian. Gak mungkin gak dikasihkan? Kalau dah gitu. Tapi tetap aja ku bilang gak ada uang. Tapi dia bilang. Ya WDH uang jajan gak usah. Uang keperluannya aja. Sama uang darurat sekian. Buat apa? Ini terus ini jadi ini makanya jadi ini. Ya WDH lah itu. Kalau yang ketiga double itu. Minta ke ibunya, minta ke bapaknya. Terus ambil jajan lagi di warung. Itu cuma YG berhubungan sama finansial ya. Kalau kenakalan yang lain banyak. Samalah seperti anak-anak biasanya. Tambahan. Ini hanya sebagian dari cerita yang ada. Karena terlalu sedih untuk diungkapkan. Tambahan. Untuk pertanyaan yang lain atau gak sempat maaf ya.